Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam atau fikih wa kafa biha bin ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT karena kita sampai detik ini masih diberikan umur, diberikan nafas, diberikan kesehatan, dan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap kita curahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang mereformasi peradaban umat manusia dari zaman jahiliyah menuju pada puncak kemuliaan dengan adanya Islam. Saudara-saudaraku, pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah, setiap tahun kita melaksanakan dan bertemu dengan bulan Ramadan. Namun ada pertanyaan yang mendasar. Apakah di dalam Ramadan ini kualitas yang kita dapatkan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja, ataukah lebih daripada itu? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 183 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu dan umat-umat sebelum kamu untuk berpuasa agar kalian bertakwa. Dalam kajian ini kita bisa memahami bahwa tujuan dari diwajibkan berpuasa adalah agar kita bertakwa. Bulan Ramadan tidak hanya pindah jam makan saja, namun lebih daripada itu bahwa bulan Ramadan adalah madrasah atau sekolah mental bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah di bulan Ramadan ini? Ada beberapa cara, ada 3 cara yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, upgrade kualitas ibadah. Dari yang dulunya kuantitas, sekarang menjadi suatu kualitas. Sholat yang bisa kita lakukan, yang terkadang hanya sebatas menggugurkan kewajiban, maka di bulan Ramadan ini kita mencoba mencapai yang namanya kekhusyukan. Karena apa? Iman dari seseorang itu akan naik turun. Yazidu wa yanqus, mengalami proses naik turun. Iman naik dengan ketaatan, iman turun dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku pemirsa Ramadan, di bulan Ramadan ini momentum sholat taraweh dan tilawah tidak hanya sebatas cepat-cepat atau balapan untuk mencapai selesai, mencapai khatam, namun lebih daripada itu, yaitu kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebenarnya berdialog dengan Allah SWT. Yang kedua, puasa hati dan puasa lisan. Iman itu di dalam hati kita. Level mendasar yaitu menahan lapar. Itu level yang paling mendasar. Level yang paling tinggi adalah berpuasa lisan, yaitu tidak menghibah, dan berpuasa hati, yaitu menghilangkan penyakit dengki. Rasulullah pernah menyampaikan, memperingatkan pada kita umatnya, bahwa di antara umatku banyak di antara orang yang berpuasa di bulan Ramadan namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Banyak di antara umat Islam yang hanya melaksanakan ibadah secara fisik, tetapi akhlaknya masih belum berkuasa. Yang ketiga,
konsistensi atau istiqomah. Di dalam bulan Ramadan ini, tingkat ketakwaan seseorang itu bisa kita lihat dari kejujuran. Di saat kita berpuasa menahan lapar, menahan haus, di saat kita sendiri, di siang yang terik, yang panas, di rumah yang kosong, kita tentunya tergiur. Namun jika kita mampu menahannya, mampu untuk tidak minum dan makan sebelum waktunya, itulah yang dikatakan takwa. Kita merasa diawasi oleh Allah atau muraqabah, yang mana jika muraqabah ini bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, maka kita berarti lulus ujian di bulan Ramadan itu. Oleh karena itu, saudaraku pemirsa Ramadan, momentum bulan Ramadan ini marilah kita gunakan sebagai kilas balik kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah puasa, namun kita dikategorikan sebagai orang yang merugi. Karena apa? Kita hanya mendapatkan lapar dan haus, tetapi peningkatan ketakwaan dan keimanan kita pada Allah itu masih tetap. Bulan Ramadan tiap tahun mesti ada. Jangan sampai dosa-dosa kita belum terampuni oleh Allah SWT dan keimanan kita berjalan seperti yang kemarin-kemarin. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah dan petunjuk pada kita semua, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa di tahun ini dengan sempurna. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.